Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu saya. Perkenalkan, nama saya Sutra Intan dari program studi logistik perdagangan internasional BEMALAM, jurusan manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis keuangan perusahaan manufaktur PT Bukit Asam Terbuka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum PT tersebut. PT tersebut merupakan PT Pertambangan Batubara yang berada di Tanjung Enim yang dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1919. Kemudian seiring berzamannya waktu, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan perusahaan negara tambang arang Bukit Asam pada tahun 1981. Perusahaan negara Taba kemudian mengubah statusnya menjadi Persero terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Terbuka. Dalam rangka peningkatan batubara atau peningkatan bahan tambang. Kemudian pada tahun 2003, PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero berubah status menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero. Kemudian pada tahun 2008, PT Tambang Bukit Asam Persero Terbuka berubah menjadi PT Bukit Asam Persero Terbuka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa sih yang sudah saya analisis dari laporan keuangan tersebut? Pertama, bisa dilihat dari tabel yang sudah saya buat untuk memudahkan kita mengerti apa perbedaan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Apakah mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Kemudian saya rincikan lagi penjelasannya dengan menggunakan kalimat agar lebih mudah dipahami. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang aset. Aset lancar mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 253.206. Jika kita dapat lihat dari data bahwa aset lancarnya itu pada tahun 2018 sebesar 11.426.678, kemudian pada tahun 2019 itu 11.679.884 yang mengalami peningkatan. Kemudian aset tidak lancar juga mengalami kenaikan pada tahun 2019. Kemudian dapat ditinjau bahwasanya total aset lancar ini mengalami kenaikan sebesar 1.925.119. Kemudian saya akan menjelaskan tentang liabilitas. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan sebesar 244.445 pada tahun 2019, yang jika dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 4.935.696, dan pada tahun 2019 itu sebesar 4.991.251. Dan kemudian liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 16.434. Kemudian saya lanjut, terjadi pada ekuitas pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 2.153.130, yang dimana tahun 2018 itu total ekuitasnya itu sebesar 16.269.696, dan peningkatannya pada tahun 2019 itu sebesar 18.422.826. Kemudian total laba rugi terjadi penurunan sebesar 6.546.848 pada tahun 2019, yang pada tahun 2018-nya sebesar
32.511.601 menjadi 25.964.753 yang dapat dinyatakan bahwa ini terjadinya kerugian sebab terjadinya penurunan. Jika dikatakan peningkatan, maka akan disebut laba. Kemudian total arus kas, ada beberapa arus kas yang kemudian saya totalkan menjadi satu. Total arus kas itu terjadinya penurunan pada tahun 2019. Dan penurunannya itu cukup besar, sebesar 5.771.725. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang awalnya sebesar 9.736 dan akhirnya pada tahun 2019 itu menjadi 3.235.311.000. Kemudian analisis terakhir itu pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 620.571.000 rupiah. Dan setelah melakukan analisis data keuangan perusahaan manufaktur pada PT Bukit Asam Terbuka, di sini saya dapat simpulkan bahwa terjadinya kurva naik turun dalam keuangan perusahaan manufaktur pada PT Bukit Asam Terbuka, atau dapat dikatakan bahwa keuangan manufaktur tersebut terjadi ketidakstabilan, dan dapat dilihat dari data peningkatan cukup banyak terjadi pada tahun 2019 seperti aset, pendapatan, liabilitas, dan ada beberapa lagi. Namun ada beberapa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada PT Bukit Asam Terbuka tersebut. Jadi untuk analisis keuangan perusahaan manufaktur PT Bukit Asam Terbuka ini saya rasa sudah cukup. Sekian dari penyampaian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.